Oke, mari kita selami analisis ini. Selamat datang di bedah taktik mendalam kita untuk pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang benar-benar krusial ini. Laga yang bakal digelar di Kansas City ini, ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah benturan murni antara dua filosofi sepak bola yang bertolak belakang. Di satu sisi, kita punya Kolombia dengan daya ledak serangan khas Amerika Selatan mereka. Terus di sisi lain ada Ghana dengan kedisiplinan dan tembok pertahanan Afrika yang super rapat. Sebagai analis, laga dengan kontras ekstrim kayak gini tuh ibarat permainan catur tingkat tinggi. Dan pastinya sangat seru buat kita bedah tuntas. Kita mulai dari angka 1. Kelihatannya sederhana kan? Tapi angka ini bawa beban sejarah yang luar biasa berat buat kedua tim. Kenapa? Karena coba kalian bayangkan, sepanjang sejarah panjang mereka ikut serta di Piala Dunia, baik Kolombia maupun Ghana tuh masing-masing cuma pernah menang tepat satu kali di fase gugur. Cuma satu kali. Fakta ini otomatis bikin atmosfer pertandingan jadi sangat menegangkan. Semua ekspektasi penggemar ada di pundak mereka. Dan pastinya, laga ini bakal berjalan dengan intensitas yang gila-gilaan sejak peluit pertama bunyi. Nah, mari kita lihat perbandingan head-to-head historis mereka berdasarkan benua, atau yang sering kita sebut Tale of the Tape. Lihat rekor Kolombia saat ketemu negara-negara Afrika, mereka sukses menyapu bersih 4 pertandingan terakhir dengan kemenangan. Jelas ada kepercayaan diri yang sangat tinggi di kubu Los Cafeteros. Sebaliknya, rekor Ghana ngelawan tim Amerika Selatan itu jujur aja memprihatinkan. 0 kemenangan dari 3 laga. Kita pasti masih ingat kekalahan mereka dari Brazil di 2006 dan tentu aja memori super pahit ngelawan Uruguay di 2010 dan 2022. Secara mental di atas kertas Kolombia jelas pegang keunggulan historis ini. Berbicara soal keunggulan, mari kita langsung bedah daya ledak dari skuad Los Cafeteros ini. Kalau kalian perhatikan pola permainan skuad asuhan Nestor Lorenzo, semuanya itu dibangun di atas inisiatif serangan yang agresif. Mereka nggak mau nunggu lawan bikin salah, mereka yang maksa lawan buat salah lewat tekanan tinggi. Dan di jantung permainan itu ada satu nama, James Rodriguez. Pemain ini benar-benar jadi metronom buat Kolombia. Di laga ini, dia bahkan nyamain rekor nasional sebagai starter di 10 laga Piala Dunia, sejajar sama legenda kayak Carlos Valderrama dan Freddy Rincon. Dan waktu lawan Portugal kemarin, dia ngelepasin 38 operan cuma di sepertiga akhir lapangan. Visinya masih luar biasa tajam dalam mendikte tempo permainan. Jadi, kunci mematikan Kolombia ada di volume serangan mereka. Bayangkan, ngelawan tim sekelas Portugal di laga terakhir, mereka ngelepasin 24 tembakan. Itu rekor tembakan terbanyak mereka di satu laga Piala Dunia sejak data mulai dicatat tahun 1966. Intensitasnya benar-benar tanpa henti. Yang bikin makin ngeri, ancaman ini nggak cuma datang dari striker. Bek sayap mereka, Daniel Muñoz, tiba-tiba jadi senjata rahasia dan udah cetak 2 gol krusial di turnamen ini lewat pergerakan overlap yang sering nggak kebaca. Overload di sisi sayap inilah yang bakal jadi mimpi buruk buat bek lawan. Tapi tunggu dulu, yang bikin skuad Kolombia ini berpotensi melangkah jauh tuh bukan cuma soal seberapa jago mereka nyerang, ini soal angka 3. Kolombia sekarang lagi ngejar rekor bersejarah buat nyetak 3 kali clean sheet alias nirbobol secara berturut-turut di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Faktanya, pertahanan mereka luar biasa solid, cuma kebobolan 2 gol dalam 6 pertandingan Piala Dunia terakhir mereka. Keseimbangan antara serangan sayap yang meledak-ledak dan transisi bertahan yang disiplin inilah yang bikin mereka jadi tim yang sangat komplit. Lalu, bagaimana dengan lawan mereka? Mari kita geser fokus kita ke taktik super pragmatis yang dibangun oleh The Black Stars. Dan ini secara brilian menggambarkan perbedaan nyata di antara kedua tim. Kalau Kolombia itu pedang yang tajam, Ghana adalah perisai baja. Di satu sisi kita punya badai 24 tembakan Kolombia. Tapi di sisi lain, lihat pendekatan Ghana. Penguasaan bola mereka rata-rata cuma 36,1% selama fase grup. Itu angka terendah kedua dari semua tim yang lolos ke fase gugur. Taktik mereka benar-benar pragmatis. Duduk sangat dalam, tutup rapat blok pertahanan, serap semua tekanan dan biarkan lawan frustrasi. Toh mereka terbukti sukses nahan imbang Igrus 0-0 dengan cara persis kayak gini. Ghana ngebuktiin kalau mereka nggak butuh bola buat bisa bertahan hidup. Sayangnya, strategi bertahan total kayak gitu bawa konsekuensi besar di lini depan. Buat memahami seberapa parah krisis lini serang mereka, kita harus lihat metrik expected goals atau XG. Bagi kalian yang mungkin belum terlalu familiar, XG ini gampangnya adalah ukuran kualitas dari setiap peluang yang didapat sebuah tim. Makin tinggi angka XG-nya, makin besar peluang itu seharusnya jadi gol. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena di angka inilah kelemahan terbesar Ghana terekspos. Krisis itu kelihatan jelas banget di sini. Selama turnamen, Ghana cuma bisa cetak 2 gol. Anton Semenyo yang diandalin di depan parahnya belum mencetak satu pun tembakan tepat sasaran. Dengan nilai XG yang cuma 0,13, artinya peluang dia buat cetak gol dari posisinya tuh hampir mustahil. Tapi ini dia solusinya.
Masuklah Abdul Fatawu. Pemain sayap Leicester City ini benar-benar percikan yang Ghana butuhin. Walaupun cuma main 101 menit sebagai pengganti, dia justru jadi pemain yang nyiptain peluang dan nyelesain dribble terbanyak buat tim. Kalau Ghana mau nyakitin Kolombia lewat serangan balik, jujur aja, Fatawu wajib main dari menit pertama. Nah, apa yang benar-benar menarik dari slide selanjutnya ini adalah elemen kejutan di pinggir lapangan. Setiap laga besar pasti punya faktor X, dan kali ini faktor itu bukan pemain, melainkan sosok pelatih di bangku cadangan Ghana, Carlos Queiroz. Coba lihat timeline karirnya ini. Di 2019, Queiroz itu pelatih utamanya Kolombia. Dia tahu persis kapasitas James, dia kenal Luis Diaz, dia paham struktur terdalam tim ini. Setelah pergi di 2020 karena kualifikasi yang memburuk, di 2026 ini dia dipanggil mendadak buat mimpin Ghana. Dan hari ini, dia harus meracik taktik buat ngancurin tim yang pernah dia bangun sendiri. Pengetahuan orang dalam ini sangat mahal harganya. Queiroz tahu persis di mana celah pertahanan Kolombia. Dan yang terpenting, dia tahu gimana caranya bikin seorang James Rodriguez frustrasi. Oke, setelah bahas taktik dan emosi di lapangan, mari kita bersikap objektif dan lihat apa kata data simulasi. Di sepak bola modern, kita mengandalkan komputer super buat melihat probabilitas. Dan berdasarkan 25.000 simulasi pratarung dari komputer Super Opta, Kolombia jauh diunggulkan dengan peluang menang sampai 68,9%. Komputer ngebaca rekor Kolombia lawan tim Afrika, volume tembakan mereka yang gila-gilaan, dan pertahanan solid mereka sebagai formula juara. Sementara peluang Ghana cuma mentok di 11,6% buat menang di waktu normal. Di atas kertas ini beneran Daud ngelawan Goliat. Tapi ya, sebagai analis sepak bola, kita semua tahu persis kalau pertandingan itu dimainkan di atas rumput hijau, bukan di atas kertas. Yang akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan krusial yang bakal nentuin siapa yang lolos. Akankah daya ledak serangan Kolombia yang bersejarah ini mampu ngancurin tembok pertahanan Ghana yang super pragmatis? Ataukah taktik orang dalam dari Carlos Queiroz bakal ngasih kita kejutan terbesar di babak 32 besar ini? Ini adalah benturan dua gaya main yang benar-benar ekstrim, dan perhatikan baik-baik siapa yang pertama kali kehilangan kesabarannya di lapangan nanti, karena di detik itulah pertandingan ini bakal ditentukan. Terima kasih udah ngikutin bedah taktik ini, dan sampai jumpa di analisis laga seru berikutnya.